Di balik kabut tebal pegunungan Papua, di tempat di mana peluru lebih sering bicara daripada kata-kata, sebuah keputusan mengejutkan datang dari anak-anak Papua. Setelah bertahun-tahun mengangkat senjata melawan aparat dan pemerintah, para pentolan OPM, separatis yang bertanggung jawab atas tewasnya 4 prajurit, tangan kanan Komandan KKB sampai Panglima KKB, memilih jalan yang tak terduga, meninggalkan senjatanya dan mengulurkan tangannya pada NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam. Penyerahan ini tidak bisa dibilang kejadian biasa, karena yang memilih untuk bergabung kembali setia kepada NKRI adalah salah satu pentolan dari anggota OPM berinisial YSA. Ia sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem, lalu memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal dan kondisi hidup yang semakin sulit di hutan. Ditambah, visi OPM yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya, yang kemudian membuat perpecahan dalam kelompok. Situasi juga diperparah karena semakin kuatnya dominasi wilayah yang dilakukan oleh Operasi Satgas Yonif 501BY di wilayah Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Tapi sebenarnya menurut Komandan Satgas, Letkol Infantri Yahya Wisnu, pendekatan persuasif adalah kunci dari keberhasilan operasi ini. Setelah YSA memilih menyerahkan diri, YSA pun secara resmi mengikuti prosesi pemutihan di TK Fuok pada hari Jumat 18 April 2025. Prosesi ini juga dihadiri oleh berbagai elemen penting termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Tokoh penting lain OPM yang merupakan tangan kanan Panglima Kodam Sorong Raya, Z Fatem, bernama Yeremias Fumair, juga kembali ke pangkuan NKRI. Yang menariknya, setelah memilih menyerah, Satgas Pamtas Mobile Yonif 501BY Kostrat kemudian menjemput istri dan anak Yeremias Fumair. Penjemputan dilakukan dengan penuh keterbukaan, mengedepankan komunikasi persuasif yang hangat. Pemeriksaan kesehatan pun segera dilakukan, memastikan kondisi fisik mereka dalam keadaan baik setelah keluar dari belantara. Sebagai wujud kepedulian, Satgas juga menyerahkan bantuan sembako berisi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan dasar lainnya. Kegiatan ini merupakan hasil pendekatan humanis Satgas, termasuk pembangunan jembatan Fuok yang membuka akses bagi warga di hutan. Di tempat lain, di distrik Sesnuk, Kabupaten Boven di Goel, Papua Selatan, 3 anggota TPN OPM bernama Leonardus Kamonon, Januarias Ambipman, dan Vitalis Awiopin pada Minggu 13 April 2025 memilih menyerahkan diri ke TNI. Ketiganya menyerahkan diri dengan membawa 2 pucuk senjata rakitan laras panjang, jenis ankle loop, serta 1 buah bendera bintang kejora. Mereka memilih untuk menyerahkan diri setelah diajak oleh Satgas Yonif 144 Jaya Yuda. Penyerahan diri disambut langsung oleh Wakil Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Swasembada Kogab Wilhan III Papua Selatan, yakni Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto. Sebenarnya ini bukan kali pertama pentolan-pentolan dari Kodam 4 Sorong Raya memilih menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelumnya, pada pertengahan Januari 2025, Wakil Ketua OPM Kodam 4 Sorong Raya, yakni HK, juga menyerahkan diri ke TNI. Dan ternyata selain sebagai wakil ketua, HK adalah salah satu pelaku penyerangan pos Ramil Kampung Kisor, Maibrat pada September 2021. Yang mana akibat penyerangan ini, 4 orang anggota TNI gugur, termasuk Komandan Pos Ramil. HK bersama dengan anggota lainnya langsung dijadikan DPO. Setelah buron selama 3 tahun, HK kemudian menyerahkan diri. Proses menyerahnya HK bermula ketika Pos Fuok Satgas Yonif 501BY menerima laporan dari mantan anggota OPM bahwa HK bersama keluarganya ingin menyerahkan diri. Setelah menerima laporan, tim Satgas segera melaporkannya ke Letkol Infantri Yahya. Esok harinya anggota TNI langsung menjemput HK di ujung Kampung Fuok. Usai menyerahkan diri, HK dan keluarganya menjalani pemeriksaan kesehatan dan wawancara singkat untuk mengumpulkan data diri. Proses ini juga dikoordinasikan dengan Kapolres Maibrat untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, di mana HK kemudian diserahkan kepada Pemkab Maibrat untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya juga pada Desember 2024, 3 anggota KKB yang tergabung dalam kelompok pimpinan Z Fatem menyerahkan diri kepada Satgas Yonif 501 Bajra Yuda Madiun di wilayah Maibrat, Papua. Mereka adalah HB 45 tahun, MK 21 tahun, dan DM 18 tahun.
Penyerahan diri ini terjadi setelah operasi ofensif intensif oleh Satgas TNI. Operasi dilakukan dengan mengejar para anggota KKB ke berbagai pelosok hutan, yang kemudian mempersempit ruang gerak dan memutus jalur logistik kelompok tersebut, menyebabkan kelelahan dan keputusasaan di kalangan anggotanya yang berujung pada perpecahan internal kelompok. Tapi selain tekanan militer, program-program sosial yang dijalankan oleh Satgas TNI turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dalam prosesi penyerahan diri, ketiga mantan anggota KKB tersebut mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menandai komitmen mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.